Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Selamat pagi semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin. Saudara sekalian, mari hari ini kita bersama-sama siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Dan bersama kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang kabar baik bagi semua. Saudara sekalian, saya mengingatkan lebih dulu sebelumnya bahwa sudah 11 bulan kita masuk di 2018 ini. Kita masuk di 1 bulan terakhir, bulan Natal. Saudara sekalian, Desember 2018 ya, untuk mempersiapkan kita, saudara sekalian, memasuki bulan yang diberkati Tuhan ini. Dan saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lagi bahwa memasuki Natal, maka kita sebetulnya punya satu hal yang luar biasa untuk kita renungkan. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang kabar baik bagi semua. Bagian firman Tuhan akan diambil perenungannya dari kitab Lukas pasal yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan. Alkitab berkata, saudara-saudara sekalian, nanti ayat 11 akan kita baca bersama. Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11 baca bersama, katakan 2-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, kita masuk kembali dalam bulan ke-12 tahun 2018, bulan Natal. Saudara sekalian, ketika mendengar kata Natal, tentunya ada berbagai macam persepsi yang timbul di hati dan pikiran kita. Bagi banyak orang, Natal hari ini menjadi sebuah perayaan yang universal punya. Ini bukan lagi merupakan hari raya keagamaan. Ini bukan lagi berbicara, bahkan tidak lagi berbicara tentang Yesus sebagai fokusnya. Sementara seharusnya Natal, saudara sekalian, fokusnya adalah Yesus Kristus. Sementara Natal seharusnya adalah Jesus at the center dari semua hal yang akan kita lakukan di sepanjang bulan ini. Tapi saudara sekalian, secara umum kita sadar dan kita melihat bahwa Natal sudah menjadi sesuatu yang universal punya, sesuatu yang mungkin hanya seperti satu masa holiday season saja, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda pergi ke Singapura hari-hari ini, bulan-bulan ini di beberapa jalanan, saudara sekalian, Anda sudah bisa melihat pernak-pernik dekorasi Natal, saudara sekalian, holiday season ya, sebuah masa liburan. Nggak usah ke Singapura, Anda pergi saja ke Jakarta, Central Park Jakarta, saya dengar sudah merias sedemikian rupa, sudut-sudutnya, taman-tamannya menjadi pusat kegiatan perayaan Natal, tetapi bukan tentang Yesusnya, tetapi tentang, saudara sekalian, sesuatu perayaan masa yang universal. Ini juga dipunyai oleh beberapa negara di dunia. Saudara, Jepang sebagai salah satu negara yang tidak cukup banyak orang mengenal Tuhan, mereka pernah melakukan ini, saudara sekalian. Mungkin hanya 1-2 tempat, tapi mereka lakukan ini ya. Ada toko emas ya di Tokyo, saudara sekalian, mengatur sebuah pohon Natal tinggi 2,4 meter dengan 60 keping hati dan 100 pita emas. Saudara, kalau hari ini dihargai, pada zaman itu kira-kira nilainya sekitar 27 miliar. Saudara sekalian, siapa yang merayakan? Jepang, negara yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apakah tentang Yesus? Bukan. Apakah tentang Yesus? Tidak. Apakah tentang Yesus? Jauh dari Yesus. Yang ada sekali lagi adalah hanyalah perayaan holiday season, saudara, sebuah masa yang kelihatannya menggembirakan. Tidak hanya di Jepang, bahkan di negara dengan basis, saudara sekalian, Muslim tapi sekular, Abu Dhabi, saudara sekalian, sebuah hotel Emirates Palace membangun pohon Natal sebesar ukuran 13 meter, saudara sekalian, menggantungkan gelang, kalung dan arloji yang berisi 181 berlian, mutiara, zamrud, safir dan batu mulia lainnya. Ditaksir nilainya 149 miliar di negara yang berbasiskan mungkin bukan orang Kristen, bukan orang percaya, negara yang sekular, saudara sekalian. Mereka merayakan Natal, tapi apakah Yesus yang dirayakan? Jelas bukan. Apakah Yesus yang menjadi patokannya? Jelas bukan.
Nah saudara sekalian, ini menjadi satu tantangan bagi kita di tahun ini lagi dan lagi. Kita diingatkan bahwa dalam 4 minggu lagi kita akan berjumpa dengan hari Natal. Dengan 4 minggu lagi kita akan berjumpa dengan perayaan Natal. 4 minggu lagi kita akan masuk dalam kebaktian Natal. Akan menjadi seperti apakah 4 minggu lagi di dalam kehidupanmu? Apakah engkau sedang hanya memasuki sebuah masa raya lagi, satu masa yang menyenangkan, atau Anda betul-betul tahu bahwa Natal ini sebetulnya adalah sebuah kabar baik bagi semua orang. Nah, ini yang saya mau ajak kita bisa merenungkan dan nanti tentunya mengambil langkah-langkah yang tepat seperti apa yang Tuhan mau berdasarkan perenungan ini. Tentunya Anda dan saya setuju, saya juga tahu bahwa ada banyak di antara Anda rindu mempersiapkan masa 4 minggu ini menjadi sesuatu yang spesial. Masa 4 minggu ini menjadi sesuatu yang penting. Dan untuk itulah kita kalau mau mempersiapkan secara spesial, kita perlu menangkap dan terus menghidupi bahwa Natal itu adalah sebuah good news atau kabar baik bagi semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar 3 perkara mengapa Natal itu adalah kabar baik bagi semua orang. Sesuatu yang sekali lagi saya tahu ini sesuatu yang simple, tapi saya berdoa di hati saya dan saya ajak Anda berdoa di hati Anda supaya Tuhan kembali menginspirasi kita dengan pikiran-pikiran ilahi, dengan pikiran-pikiran Tuhan, sehingga kita bisa memasuki masa raya Natal ini dengan pantas, dengan proper, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Good news. Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Sebab apa, saudara sekalian? Sebab yang pertama, Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Sebab Natal itu adalah bicara sukacita besar penyelamatan daripada Tuhan. Natal adalah kabar baik buat semua orang. Sebab Natal itu adalah bicara sukacita besar penyelamatan yang dari Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11, saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita baca, tapi kembali ayat firman Tuhan akan dibagikan kepada kita. Dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan, malaikat memberitakan kepadamu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Saudara sekalian, Natal adalah kabar baik bagi semua, sebab Natal bicara tentang sukacita besar lahirnya Juru Selamat. Sukacita besar lahirnya Juru Selamat. Dan saya percaya sampai hari ini perkara ini, berita kelahiran Sang Juru Selamat adalah berita yang sangat relevan untuk kita bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Berita ini masih relevan. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Sementara dunia ini kelihatannya tambah sekuler, sementara dunia ini kelihatannya tambah materialistis, sementara dunia ini konsumerismenya bertambah kuat, ya apapun Anda bisa menyebutkannya. Sementara dunia kelihatannya tambah tambah modern, digitalistik, Anda bisa sebutkan apapun, saudara sekalian. Berita tentang Juru Selamat adalah satu berita yang tetap masih relevan, dibutuhkan. Orang sedang mencarinya. Dan bahkan orang-orang sangat membutuhkannya. Dunia ini sedang sakit, saudara sekalian. Bahwa sejak dosa masuk dalam dunia, dunia ini mengalami sakit. Kemarin saya dapat SMS. Itu SMS selalu saya hapus. Tapi kemarin saya sedikit agak baca dan merasa menangkap sesuatu. SMS itu biasanya dikirim dengan bahasa yang agak berbeda dari maksud saya pada waktu yang lalu SMS itu dikirim dengan tata cara yang berbeda dari yang kemarin. Nah, kemarin ketika SMS itu dikirim saya agak mikir, bunyinya demikian. Sedang banyak pikiran dan tidak ada teman curhat, hubungi nomor sekian, lalu tulisannya, no sex, no Sarah. Pernah dong dapat SMS kayak gitu, yang pernah katakan ya, betul nggak? Ya, banyak. Tapi kemarin itu ketika saya baca itu, saya agak, rupanya saudara sekalian, dan saya udah dengar penelitian tentang ini ya, pengen teman ngobrol, no sex, no Sarah, chat nomor sekian. Menurut penelitian, ini sekarang salah satu
sumber keuangan, apa itu namanya? Pelayanan telepon yang paling gede, atau maksud saya, kalimatnya saya. Maksudnya di dunia telemarketing, marketing yang pakai telepon, ini SMS kayak gini, sering dijawab dan ini pemasukan salah satu yang paling besar di dunia ini. Sekali lagi, ini salah satu pemasukan yang paling besar di dunia ini. Karena ada apa? Banyak orang kesepian, banyak orang punya pergumulan, banyak orang punya tekanan, tapi nggak tahu mau bicara sama siapa, nggak tahu harus ngomong seperti apa kepada siapa. Jadi ketika ada telepon SMS seperti ini masuk, ini merupakan kesempatan mereka hanya chatting saja. Ya, menurut penelitian ini sedang meningkat sangat besar dan menghasilkan keuangan yang sangat besar di dunia telemarketing, marketing yang pakai telepon, saudara sekalian. Kenapa, saudara sekalian? Karena kebenarannya adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa telah menjadi sebuah masalah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, Anda dan saya tahu bahwa dosa pasti telah memisahkan Tuhan dengan manusia. Itu merupakan sumber kekacauan yang utama, saudara. Dan sejak itu, saudara sekalian, tentang dosa ini yang mau saya ajak Anda merenungkan. Dosa itu melipat kali ganda lebih kuat daripada waktu yang lalu. Dengarkanlah, dosa melipat kali ganda lebih besar daripada waktu yang lalu. Saudara sekalian, contohnya penyakit. Kalau kita merenungkan tentang penyakit, sekarang penyakit sedang melipat kali ganda daripada waktu yang lalu. Jenis-jenis penyakit flu yang tidak pernah kita definisi pada masa lalu, sekarang kita mulai bisa mendefinisikannya. Kalau nggak salah ada yang namanya flu babi, ya, betul nggak? Ngomongnya yang tepat, flu babi, jangan flu babi. Ada flu Singapura. Singapura dan juga Bali beberapa tahun lalu dihantam namanya SARS. Ya, Anda tahu jenis penyakit itu kalau Anda Google. Ya, sesuatu yang tidak pernah ada di waktu yang lalu, sekarang eksistensinya mulai timbul dan dengarkan, melipat kali ganda. HIV/AIDS itu mungkin sudah ditengarai sekitar 30-40 tahun yang lalu, saudara sekalian. Nah, pernah saya baca, bacaan saya ini bisa salah, tapi kalau bacaan saya ini benar, ini bisa jadi sesuatu yang penting untuk kita mengerti. Dosa udah merusak segala sesuatu dalam hidup manusia. Karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, katanya saudara sekalian. Kata Alkitab Roma pasal 3:23 maksud saya. Saudara sekalian, dan dosa ini bukan hanya dosa. Dosa ini melipat kali ganda. Ini yang perlu Anda tangkap pagi ini sama saya. Dosa melipat kali ganda. HIV/AIDS menurut bacaan saya beberapa tahun yang lalu masuk dalam hidup manusia. Virus ini sebetulnya adalah virus khas yang ada di dalam hidup monyet yang ada di Afrika. Catat baik-baik. Virus ini, HIV/AIDS, adalah virus khas yang hidup di monyet yang ada di Afrika. Nah, pertanyaannya, bagaimana virus yang ada di monyet masuk ke manusia? Masuk lewat persetubuhan tidak wajar manusia dengan binatang. Manusia yang sudah kehilangan akal sehat bersetubuh dengan salah satu dari rombongan monyet ini dan memasukkan virus itu ke hidup manusia. Dan lebih parah lagi, ingat baik-baik, dosa melipat kali ganda. Virus ini disebarkan paling banyak sekarang oleh perilaku homoseksualitas. LGBT, ketika laki-laki menyenangi laki-laki dan kemudian melakukan hubungan seksualitas yang tidak wajar, dari waktu ke waktu ini menularkannya lebih banyak. Sekarang ada 42 juta ODHA, orang dengan HIV/AIDS di seluruh dunia. Dan saudara sekalian, tadinya ada sekian 70 sekian juta, setengahnya sudah mati, tinggal 42 juta. Dan dosa itu melipat kali ganda. Udah nonton Bohemian Rhapsody apa belum? Yang sudah nonton, coba ngangkat tangan, saudara sekalian. Yang belum nonton, coba ngangkat tangan, saudara sekalian. Yang nggak ngangkat tangan, pulang saja, saudara sekalian. Suruh angkat tangan, nggak angkat tangannya. Nonton Freddie Mercury, saya nggak pernah tahu grup itu. Tapi kemarin saya nonton lah. Seneng banget memang. Konser Live Aid tahun 85, 100.000 orang di stadion di Inggris. Saudara-saudara sekalian, sumbangan yang dicari 1 juta pound sterling. Waktu dia nyanyi, "We
are the champion, my friend. Wah, itu suasana atmosfer. Memang itu film keren. Itu suasana atmosfer konsernya bisa dibawa ke bioskopnya. Itu terus terang saya pulang, karena saya orang seneng musik ya. Jadi pulang tuh sama emosinya kayak menggelegak gitu. Itu kayak kalau diajak berantem bisa ngelawan siapa saja. Rasanya we are the champion, my friend. Wah, itu saya pulang sama nyetir tuh aku bilang sama bojoku, kok aku senengi setengah mati ya. Soalnya musik, musik itu membuat saya senang. Tapi orang yang namanya Freddie Mercury ini meninggal usia 45 tahun. Itu usia saya sekarang. Karena HIV AIDS. Dia suka dengan banyak laki-laki muda dan berganti-ganti pasangan. Dan itulah, saudara sekalian, perilaku LGBT adalah perilaku yang paling parah yang menyebarkan HIV AIDS ke seluruh dunia. Dan dengar, ini eskalasi, sekali lagi, catatannya adalah dosa meningkatkan. Dosa meningkatkan. Dosa melipat gandakan semua bentuk semua bentuk kejahatan di atas muka bumi ini. Saya mau ngomong jelas, homoseksualitas ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kasih tahu dari mimbar ini. Tapi saya juga mau ngomong jelas, orang homo kalau ke gereja ini nggak apa-apa. Tuhan sama kita cinta mereka untuk hidup dalam pertobatan. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Perbuatannya harus dibedakan dari orangnya. Orangnya tetap kita kasihi. Tapi perbuatannya tidak. Karena itu sudah terbukti merupakan perilaku yang melipat gandakan kejahatan dosa di atas dunia. Kejahatan sedang melipat ganda akibat dosa. Semua bentuk kejahatan sedang bertambah-tambah canggih punya. Anda kalau renungkan tentang pornografi, bagaimana begitu canggihnya sekarang sudah nggak bisa dibendung. Bahkan pemerintah 3-4 tahun lalu melancarkan satu proyek untuk membendung situs-situs porno. Ya, menurut pemerintah laporannya sudah berhasil dibendung 900.000 situs porno. 900.000. Teman saya ahli komputer bilang 900.000 dari 2 miliar. Jadi yang masih lolos 1,1 miliar. Masih bisa diakses. Beberapa ahli pendidikan bilang generasi anak-anak kita muda sekarang atau anak-anak kita 10 tahun lagi adalah anak-anak yang akan mengalami masa yang lebih sulit dari kita. Khususnya dalam berhadapan dengan pornografi. Ini nggak bisa, saudara, nggak bisa dibendung oleh apapun. Bisnis ini sedang terus melipat ganda. Kejahatannya, channel-channelnya sedang melipat ganda. Sekarang semua ada di handphone Anda. Kalau dulu nggak ada handphone, mungkin orang masih terbatas. Sekarang semua aksesnya ada di sana. Beberapa ahli pendidikan bilang 10 tahun lagi anak-anak kita lebih susah menghadapi perkara ini. Kenapa? Dosa sedang melipat ganda. Bicara tentang pembunuhan, semua sedang melipat ganda. 2 bulan ini saya tahu ada peristiwa pembunuhan walaupun saya tidak terlalu mengikuti. Tapi menurut saya cara-caranya sudah mulai bertambah-tambah. Dari orang yang bunuh diri sekeluarga, lalu yang dibunuh di Bekasi sekeluarga, ada lagi dibunuh di Sumatera sekeluarga, ada lagi yang dibunuh sekarang dimasukkan ke dalam tong, ada lagi yang dibunuh sekarang dicor beton, ada yang dilempar ke sungai. Caranya bertambah-tambah, caranya bertambah-tambah. Ide membunuhnya bertambah-tambah, idenya bertambah-tambah jahat dan tambah-tambah jahat dan tambah-tambah jahat, tambah-tambah jahat. Dosa memultiplikasikan semua. Semua bentuk pencurian terjadi. Sekarang kalau ada SMS, mamah minta pulsa, kita ketawa aja, betul ya? Berapa tahun lalu ketika kita mamah minta pulsa, beberapa orang ada yang kirim uang. Wah, scamming. Sudah terlalu sering sekarang kita dapat laporan. Hati-hati, Facebook ini dibajak, WhatsApp ini dibajak, BBM ini dibajak. Kalau ada yang minta uang, kalau ada orang minta uang, jangan cepat-cepat percaya. Harus cek sampai ketemu sama orangnya sendiri. Apa yang sedang dibicarakan? Dosa melipat ganda.
Dosa melipat ganda, dosa melipat ganda. Tapi saudara sekali lagi, Natal adalah kabar baik bagi semua orang sebab nomor satu, Natal adalah berita sukacita kelahiran Sang Juru Selamat, jawaban atas segala perkara dosa yang ada di dunia ini. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah kabar baik bagi semua orang sebab Natal memberitakan sukacita kelahiran Sang Juru Selamat itu. Sang Juru Selamat itulah yang melalui satu salib dan 3 paku yang tertancap di tubuhnya. Sekali lagi, satu salib dengan 3 nails paku yang tertancap di tubuhnya membuat kita mengalami forgiven, diampuni, dimaafkan. Saya rasa berita ini adalah berita yang masih relevan buat orang-orang yang ada di dunia sana. Yang mengerti katakan amin. Ada seorang pendeta yang sedang diskusi dengan saya, dia bilang, Pak, kita ini punya masa kerja 10 tahun lagi. Ya, dia sekarang usia 62, dia ngitung-ngitung kira-kira dia masih bisa sampai usia 72. Ya, orang itu kan apa ya namanya, saya tidak menyalahkan hitungannya, tapi dia ngitung berdasarkan apa yang terjadi di Israel sana. Ya, jadi sejak Donald Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, semua pergerakannya mulai mulai menggambarkan betapa dekatnya kedatangan Tuhan. Beberapa data yang diceritakan oleh pendeta ini demikian. Australia kemarin sudah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Di Israel sana sekarang sudah ada koin-koin emas dikeluarkan dengan gambar Donald Trump, saudara sekalian. Dan dia disamadengankan dengan Kores yang ada di Alkitab, yang membawa umat Israel pulang ke kota kediamannya. Nah, itu keping-keping emas untuk ke Bait Allah sudah dicetak. Jadi Pak Pendeta ini bilang, ini sudah dekat kok Pak Gideon. Menurut hitungan saya minimal 10 tahun lagi. Kalau USA, Amerika sama Australia sudah mengakui Yerusalem ibu kotanya Israel, maka sebentar lagi pembangunan Bait Allah yang sudah diramalkan itu sudah ada di depan mata. Begitu Bait Allah dibangun, maka peperangan ketiga itu sudah di depan mata. Menurut saya, kata pendeta ini, 10 tahun lagi Pak Gideon, 10 tahun lagi. Nah saudara-saudara sekalian, waktunya sudah sangat dekat, waktunya sedang sangat mendekat. Tapi saya mau beritahu di dalam segala waktu yang mendekat ini, bahwa berita tentang Juru Selamat ini masih adalah sesuatu yang sangat relevan buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu begini, saya mau akhiri poin 1 ini begini. Ayo 4 minggu lagi kita masuk Natal. Saya nanya, bagaimana caramu masuk Natal 4 minggu lagi? Bagaimana 4 minggu lagi tanggal 25 kalau kita tetapkan tanggalnya, bagaimana caramu akan memasuki Natal, saudara sekalian? Saya usul ini kesempatan baik untuk membagikan lagi dan lagi dan lagi tentang Yesus, tentang Juru Selamat, tentang berita sukacita ini, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa kita bawa kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Sementara khotbah ini coba mikir 2 nama. 2 nama yang 25 Desember ini Anda bisa bawa kepada Tuhan, mulai Anda doakan. Saya udah bilang sama Coach Jiang yang main motor gede sama saya, Coach Jiang, 25 Desember ini kita jangan lalui dengan sesuatu yang percuma. Kita panggil komunitas motor gede kita Natalan di Battle Area. Nggak tahu berapa yang datang. Ada orang yang sudah kenal Tuhan, ada orang yang belum kenal Tuhan, ada orang yang sudah mundur daripada Tuhan. 25 Desember, ajak mereka ke gereja, ajak mereka ke perayaan Natal. Ini sesuatu yang ramah, sesuatu yang tidak mengancam, sesuatu saudara sekalian yang ya orang mungkin ya yang penting kumpul. Nah, justru itu kesempatan terbaik untuk kita memberitakan kabar sukacita, membawa mereka kepada Tuhan. Sebab Natal adalah kabar baik bagi semua orang, karena Natal adalah bicara sukacita kelahiran Sang Juru Selamat. Nomor 2, saudara, Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Kenapa? Karena Natal adalah masa penggenapan. Natal adalah masa penggenapan janji-janji Tuhan. Bicara Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Kenapa? Karena Natal adalah masa penggenapan janji Tuhan.
Natal adalah masa penggenapan janji-janji Tuhan. Dalam Lukas pasal pertama ayat 69 dikatakan, Ia Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Setiap ada ayat yang warna merah, saya ajak baca kalimat itu. Katakan buah 3. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71 saya baca. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan baca 2, 3. Mengingat akan perjanjiannya yang kudus. 73. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara sekalian, Natal adalah berita sukacita, kabar baik bagi semua orang, sebab Natal adalah penggenapan dari setiap janji Allah. Lukas 1 mencatat bahwa ada firman Tuhan yang telah disampaikan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Kita tahu dari Alkitab bahwa kelahiran Yesus adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya, 400 tahun sebelumnya. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Mika, ada 3-4 nabi yang lain yang bicara tentang Natal. Dan saudara sekalian, di Natal itulah semua yang telah dijanjikan Allah sejak dulu kala telah mencapai penggenapannya. Saudara sekalian, telah mencapai penggenapannya. Bahkan saudara-saudara sekalian, kita, Anda dan saya tahu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ada satu Injil yang paling tua yang Alkitab telah mencatatnya. Ketika Tuhan berurusan dengan wanita, ya saudara sekalian, dengan Tuhan berurusan dengan wanita Hawa yang telah jatuh dalam dosa itu. Dalam Injil itu dikatakan, saudara sekalian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Satu Injil yang paling tua, Injil yang paling awal, ya. Sekali lagi ada sebutannya proto-evangelion, artinya Injil yang proto, Injil yang paling awal. Terjadi begitu manusia jatuh dalam dosa, Injil ini langsung dikasihkan, janji ini langsung diberikan. Janji ini telah menjalani satu rangkaian waktu ribuan tahun sampai mencapai kegenapannya dalam hidup Yesus. Dan itulah terjadi dalam masa Natal. Natal adalah kabar baik bagi semua orang, sebab Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu sesuatu yang sederhana saja siang hari ini. Kalau Natal adalah penggenapan janji Tuhan, maka saya percaya Anda sama saya, simpel saja, sampai hari ini kita tetap bisa percaya kepada Tuhan dan segala janjinya buat hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin. Allah yang kita sembah itu Allah perjanjian. Allah yang kita sembah itu adalah Allah perjanjian. Allah yang kita sembah dicatat progresivitas pekerjaannya dalam 2 buku yang dinamakan secara spesifik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kata perjanjian ini kata yang spesifik dipakai. Kata perjanjian ini kata yang penting dipakai. Saudara sekalian, sebab Allah itu bergerak berdasarkan janji-janji. Allah bekerja berdasarkan janji-janji. Februari ini saya dengan istri dapat kesempatan nanti ke tanah yang disebut tanah perjanjian Israel. Saya usul tahun-tahun ke depan jika Tuhan mengizinkan. Saya nggak selalu tiap tahun kok. Tapi kalau Anda mau nabung-nabung, Anda bisa pakai program dari teman-teman saya Jakarta ini. Sementara orang lain dengan harga dolar yang sama, maksud saya dengan paket yang sama, sudah membayar 38 juta sampai 40 juta, kita masih bisa dapat 25 juta atau harga terakhir 29,5 juta rupiah. Kenapa bisa murah? Karena mereka ini, saudara, sudah memberangkatkan minimal 12.000 orang, jadi 1 tahun ke depan mereka mungkin sudah booking buat sekian puluh ribu orang. Jadi mereka bisa tekan biaya pesawatnya, tekan biaya hotelnya, bisa bergening semua, dapatkan harga murah, kita bisa berangkat.
Tapi saudara sekalian, yang saya mau cerita adalah bahwa adalah sebuah fakta, Allah itu bergerak dengan janji-janjinya. Kalau Anda pergi ke sana, saudara sekalian, sekali lagi Anda akan melihat perbedaan antara Mesir, Israel, dan Jordania. 3 negara yang bisa kita kunjungi karena mereka letaknya berdempetan. Anda bisa melihat bagaimana Israel hari ini adalah, saudara sekalian, salah satu pengekspor, bukan impor, pengekspor sayur-sayuran, buah-buahan terbaik di dunia. Pada lawan Indonesia, gak ono apa-apa nih. Indonesia itu kan kos-plus saja nyanyi ya. Itu apa itu? Kayu ditancap bisa tumbuh. Bukan lautan tapi kolam susu katanya. Wah, Indonesia itu luar biasa. Tapi Indonesia masalahnya nggak ada teknologi. Teknologi itu dipunyai Israel. Negeri kecil, padang gurun. Negeri kecil, padang gurun. Kering, sama-sama kering, cukup subur di beberapa wilayah, tapi sebetulnya itu adalah topografi dari sebuah padang gurun, saudara, daerah Timur Tengah yang kering, tapi punya teknologi. Dan bukan hanya teknologi, ada berkat Tuhan yang besar di negara itu, dan berkat Tuhan itu terjadi karena ini, catat baik-baik, Allah setia kepada janjinya. Aduh, saudara sekalian, kalau Anda ngelihat Israel sampai hari ini tuh mereka tetap nolak Yesus, mereka tetap nolak Tuhan. Tapi negara itu kok nggak tambah hancur ya? Negara itu, aduh, baca deh pendiriannya Israel, keren. Tahun 67 negeri kecil ini perang dikeroyok minimal 6 negara di sekitarnya. Coba pakai ini loh, pakai logika. Negara kecil dikeroyok 6 negara sekitarnya. Jadi Israel itu satu dilawan sama Liga Arab. Bisa menang. Satu negara kecil ini bisa menang. Waduh. Semua orang heran. Bahkan saudara sampai sekarang tetap ada kesaksian. Walaupun Israel itu sudah punya sistem pertahanan udara. Karena mereka kan hampir tiap minggu dikirimi rudal tuh sama Hamas. Dari Lebanon, dari tepian terus dikirimi rudal ya. Mereka memang punya sistem untuk menghancurkan rudal ketika di udara. Tapi pernah ada kesaksian bagaimana sistem pertahanan itu macet pada satu kesempatan. Tapi rudal-rudal itu yang dikirim berjatuhan di atas, dilihat sama mata kepala mereka sendiri. Dan disitulah mereka tahu bahwa Tuhan membela mereka begitu rupa. Saudara sekalian, kenapa? Ini yang saya mau kasih tahu. Allah kita adalah Allah perjanjian. Yang nangkep katakan amin. Dengan simpel aku mau beritahu kepada engkau, semua janji Allah dalam hidupmu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, aku bersyukur digenapi dalam nama Yesus. Saudara sekalian, bergerak dengan Tuhan dalam hidupmu. Bergerak dalam Tuhan. Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan yang menggenapi perkataannya. Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Tuhan yang berkata, Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan semua perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Alkitab yang berkata bahwa Tuhan, saudara sekalian, menyuruh malaikatnya berkeliling di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga walaupun 1000 lebah di sisi kananmu, 10.000 lebah di sisi kananmu, kirimu, dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi satu pun tidak akan menyentuh engkau, sebab Tuhan sendiri melindungi Anda dan saya. Yang mengerti katakan amin, saudara sekalian. Tuhan bergerak dengan janjinya. Tuhan bergerak dengan janjinya. Karena itu saudara sekalian, Natal adalah kabar baik bagi semua orang, sebab Natal adalah penggenapan janji Allah dan pelajaran yang dapat kita percaya bagi hidup Anda dan hidup saya. Janjinya juga bekerja dalam hidupku dan hidupmu. Nomor 3, saudara sekalian, Natal adalah kabar baik bagi semua orang. Natal adalah kabar baik bagi semua orang sebab Natal adalah saat kemenangan. Natal adalah kemenangan. Kemenangan, saudara sekalian. Natal adalah kabar baik bagi semua orang sebab Natal adalah saat-saat kemenangan. Dalam Lukas pasal pertama ayat 50-54, saudara sekalian, sekali lagi nanti saya ajak baca ayat-ayat yang berwarna biru, berwarna merah, dan berwarna marun, saudara sekalian. Kita baca dikatakan, dan rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. 51 baca bersama, katakan 2-3. Ia
kehendaknya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. 53 baca bersama, katakan 23. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. 54 katakan, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Saudara, ayat Lukas 1:50-54 menggambarkan tentang saat-saat kemenangan, saat-saat pekerjaan Tuhan dinyatakan, saat-saat kemuliaan Tuhan, pertolongannya, kelimpahan kebaikan Tuhan ditunjukkan ketika dia menggenapi janji-janjinya, dan itu terjadi ketika Natal. Natal adalah kabar baik bagi semua orang ketiga, sebab Natal itu adalah sebuah masa yang penuh kemenangan daripada Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata dengan simpel bahwa masa-masa kemenangan itu ada di dalam hidup kita hari ini. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang menjadikan Natal spesial adalah karena kemenangan dari Tuhan terjadi, dan kemenangan dari Tuhan diwujudkan melalui peristiwa Natal itu, ya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel, ya, atau maksud saya berdasarkan bacaan Lukas pasal pertama ayat 50-54, ya, kegenapan segala janji Allah yang membawa kemenangan itu terjadi dan menjadi sebuah hal yang berwujud nyata ketika Natal itu tiba, ketika Yesus lahir bagi dunia ini. Dan inilah saudara sekalian kesempatan yang sama untuk kita bisa mengalaminya dalam hidup Anda dan hidup saya. Saya pengen akhiri dengan sesuatu yang simpel seperti ini. Sudah 11 bulan kita hidup di tahun ini. Saya tahu 11 bulan ini sudah ada banyak yang kita alami, saudara sekalian, ya. Anda punya masa-masa susah, saya punya masa-masa susah sendiri dengan Ibu Liana sejak September tanggal 4 ketika dia dioperasi. Tapi hari-hari ini adalah masa-masa penuh sukacita dan kemenangan di bulan Desember ini. Bu Liana itu harus hidup mengandalkan kontrol satu item dari bulan ke bulan. Kami harus ngeceknya dari bulan ke bulan. Begitu yang kita kontrol itu nilainya naik, maka kita harus punya langkah yang lain. Dokter bilang Ibu Liana harus kemoterapi. Tapi Ibu Liana bilang nggak usah kemoterapi, aku nggak mau kemoterapi. Kadang-kadang orang mati gara-gara kemoterapinya sendiri. Terlalu sakit, terlalu panas, menghancurkan. Bahkan orang-orang yang sudah kemoterapi beberapa tahun ditengarai, mereka akan mengalami kekeroposan di tubuhnya. Jadi ibu sejak awal sakit dia bilang, aku nggak mau kemoterapi loh. Saya bilang, ya kalau dokter bilang kemoterapi kita bisa apa? Enggak, harus bisa tidak kemoterapi. Lalu saya sama ibu menetapkan 4 hal. Oke, kita tidak kemoterapi kalau ada 4 hal. Atau kita siapkan 4 hal. 1, tes lab di Prodia, satu item namanya CA125. Itu spesifik menunjukkan seberapa perkembangan kesehatan Ibu Liana. 2, makanan sehat sebagai obat. 3, ada teman-teman yang diberkati Tuhan memberikan satu suplemen untuk bisa support ibu. Dan keempat, saudara sekalian, ubah minumannya. Sekarang kita pH 9. Ngomong-ngomong, kalau mau cari air minum pH 9 murah, pergi ke Semarang di Transmart, khusus di Telogorejo, saudara sekalian. Regone satu botol 3.500, beli 2 gratis 1. Saya udah ke Transmart yang satunya nggak ada program itu. Jadi hampir tiap minggu saya ke Semarang mampirnya Telogorejo, balik bawa 3 kotak, balik bawa 3 kotak ya. Kayak wong dodolan air soskannya. Tapi ini sesuatu yang baik. Nilai tes normal 35. Waktu Ibu Liana operasi nilainya itu 1993. Makanya dokter bilang gak usah ditahan. Angkat semua ini. Ini bisa bikin masalah besar. Apalagi kalau nyebar ya, ini sudah bisa menjarah kemana-mana, nggak bisa diobati. Begitu selesai diangkat, sebulan kemudian tes. Yang kedua, angka normal 35, keluar angka 61. Wah sudah seneng, kita udah seneng. Dokter bilang, oh ya wajar, wong itu sudah semua diangkat lewat operasi kok. Oh, kamu tetap harus kemoterapi, kamu harus tetap kemoterapi. Sembayang, Tuhan minta pertolonganmu, Tuhan minta pertolonganmu. Thank you juga ya buat keluarga Pak Edi, Bu Edi, ada usananya ya, Jian Leni dengan beberapa hal yang baik ya. Saudara sekalian, jadi tes kedua keluar ya. Itu adalah, tes
1, 2, 3. Tes ketiga adalah tes yang akan menentukan apakah dia akan kemoterapi atau tidak. Rupanya dia itu sudah stres. Saya itu ya tahu dia stres, tapi nggak mengira dia sesetres itu. Menunggu keputusan boleh lepas kemoterapi apa tidak. Malam itu ketika saya ambil hasil tes labnya di Prodia, lampu mati, blek di Karangalit, peteng dedet. Saya bilang, tak tinggal dewe yo. Ya. Saya pergi ke Prodia, ambil hasil labnya, saya foto, saya kirim ke dia, lalu saya telepon dia, ini hasil tes labmu keluar, angka normal 35, keluar angka 20, saudara sekalian. Langsung nangis di telepon. Aku tak nangis yo, telepon itu tutup yo, aku tak nangis yo. Nangis saja minta izin sama saya. Yo nangis sosik. Saya rupanya pergumulannya sebegitu ya. Jadi memang menghadapi situasi sebenarnya hidup dan mati tidak mudah. Dan hari ini ketika semua terus dalam berkat Tuhan, kemenangan Tuhan diizinkan terjadi, saudara sekalian. Minggu lalu kita tes angka normal 35, sekarang keluar angka 11,6, saudara sekalian. Saya tahu dia bertambah sembuh bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau beritahu, kemenangan ini bukan hanya milik kami, kemenangan ini adalah milik Anda bersama dengan Tuhan. Anda punya berkat dari Tuhan, yang Natal ini Tuhan mau jawab bagi Anda. Yang ngerti katakan amin. Karena itu saudara sekalian, mari kita masuki 4 minggu ini dengan persiapan yang spesifik, 4 minggu ini dengan persiapan yang penuh kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah kita menikmati Natal tahun ini sebagai saat-saat kemenangan dari Tuhan bagi hidup Anda, hidup saya. Haleluya. Amin.